bersyukur. Biar sore hari ini Engkau Allah yang bertahta atas tempat ini. Engkau Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami Tuhan. Ajari kami sore hari ini untuk membuka hati kami, menyaksikan kebaikan-Mu, tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Sekali lagi kami bersyukur, kami buka ibadah RCC Jakarta sore hari ini dan hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Saya undang semuanya buat bangkit berdiri saudara ya. Kita mau sama-sama bersuka cita. Boleh bangkit berdiri? Berdiri. Musik is the key. Bangkit berdiri ya. Kita mau sama-sama bersuka cita sore hari ini. Buat teman-teman yang di rumah boleh buka kamera saudara, open mic-mu dulu. Katakan haleluya. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Ya, kita mau ya, yang di rumah boleh open kamera dulu. Ada Sevanya, ada Daniel yang lagi di Medan. Halo. Ada Mas Wimpi, ada Magda. Di sini juga banyak yang berkumpul. Ada Isabella, ada Devina. Hai. Halo Bu. Ya, semua siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Yang siap memuji nama Tuhan katakan haleluya. Katakan Yesus dahsyat. Yeay. Woo. Katakan bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya. Berkumpul dalam anugerah-Nya. Bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya. Berkumpul dalam anugerah-Nya. Bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya. Berkumpul dalam anugerah-Nya. Bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah. Katakan saudaraku dan kau saudariku, saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta. Biar kasih Tuhan memenuhi hati kita hari ini, amin. Cinta semua di dalam rumah Tuhan. Aku diatur oleh Tuhan, yes, dan tangan kasih-Nya memimpin di tengah gelombang dunia yang menakutkan. Gelombang dunia menakutkan, hati kita tetap tenang. Yes Lord, tetap tenang teguh.
tentrem, hatiku ayam tentrem, kabehku Gusti Yesus kau maringi. Sajeke aku derek Gusti, Sajeke aku derek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabehku Gusti Yesus kau maringi. Sajeke derek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabehku Gusti Yesus kau ya. Jadi lagu ini saudara itu ngomong tentang, ini lagu bahasa Jawa, bahasa Jawa, jadi asing ya. Susah. Nah, lagu ini tuh ngomong, kalau saya boleh terjemahkan ke bahasa Indonesia, lagu ini ngomong sejak aku ikut Tuhan, hidupku diberkati, hatiku damai sejahtera, hatiku damai sejahtera. Semua itu Tuhan Yesus yang memberi, artinya itu. Jadi sejak kita mengikut Tuhan, disitulah ada damai sejahtera. Amin. Kita mau belajar lagu ini, sekali lagi kita mau pujikan. Sajeke aku derek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabehku Gusti Yesus maringi. Sajeke aku derek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabehku Gusti Yesus maringi. Katakan matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Katakan matur nuwun. Matur nuwun, Terima kasih Tuhan. matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Sekali lagi katakan matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun. Terima kasih buat berkat-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Kami menyadari benar kami ada hari ini, bukan karena kekuatan kami, tapi karena kasih-Mu yang besar. Engkau mati bagi kami, Engkau menebus dosa kami Tuhan. Dan hari ini kami dilayakkan untuk menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami dilayakkan untuk kami bertemu dengan pribadi-Mu. Kami bersyukur sebab kasih-Mu itu nyata dalam hidup kami Tuhan. Matur nuwun Gusti
Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Mari ucapkan terima kasih. Mari ucapkan betapa bersyukurnya kita bisa jadi umat yang dimerdekakan, saudara. Thank you, Jesus. Matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, mengiringmu sehidupku, masuk dalam rencana
Yakobus 1 ayat 1 sampai ayat 2, saudara. Saya bacakan buat saudara iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Haleluya. Tuhan, hari ini kami datang dengan iman kami, Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku. Biar dengan iman kami nyatakan bahwa Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Sejak penebusan kami jadi orang yang merdeka, Tuhan. Dan hari itu kami mau serahkan hidup kami padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu, Tuhan. Jadikanku berjana-Mu untuk
dengan suatu apapun. Hari ini biarkan kau hancurkan bejana yang rusak Tuhan, dan bentuk kembali jadi bejana yang indah di matamu. Haleluya Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini. Kami berterima kasih untuk atas apapun yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Dan intinya kami bersyukur. Kami menyerahkan Tuhan sore hari ini di ibadah kami di RCC Jakarta. Kami mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu. Buka hati kami, buka telinga kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, mengenal kebenaran firman-Mu. Kami beroleh pengertian untuk bagaimana kami mengaplikasikan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Selaraskan hidup kami kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan semuanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom semua. Frit bisa share screen enggak tuh Frit? Kalau di situ Frit enggak bisa ya, enggak kayak di SMI ya. Bisa share screen enggak? Kalau di situ. Kalau enggak bisa enggak apa-apa. Oh ya, wis. Oke Frit. Yuk kita hari ini teman-teman kan ada tema besar ya bulan ini tentang ketulusan hati. Kalau enggak salah, benar ya? Bulan ini tentang ketulusan hati. Ya, saya akan sharing tentang itu, teman-teman. Jadi beberapa waktu ini saya sedang berpikir, saya merenung terutama tentang banyak hal yang sedang terjadi hari-hari ini ya. Tentang apa yang sudah kita kerjakan beberapa waktu terakhir gitu kan. Khususnya kita sebagai orang yang lama ya, saya sebagai orang lama, mungkin di sini ada Mas Niko juga, ada Mas Bodo, ada Clement gitu. Orang yang sudah mengikut Tuhan ya belum terhitung lama-lama banget. Tapi minimal kita sudah 10 tahun lebih, mungkin ada Mutia juga, ada JB. Nah, saya merenung tentang ketulusan hati ini apa gitu. Apa yang sebenarnya Tuhan kepingin untuk kita melihat ke sana.
Kita buka dulu di Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41 sampai yang ke-47. Ini perikopnya tentang jemaat mula-mula. Bisa share screen, Frit? Ayat firman Tuhannya. Oke, ini dia. Perikopnya tentang cara hidup jemaat yang pertama gitu. Ayat 41 saya mau bacakan, teman-teman. Orang-orang yang menerima perkataannya. Ini siapa? Maksudnya perkataan siapa yang mereka terima gitu. Perkataan Petrus waktu Petrus khotbah ya. Orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ya, seringkali kan ini yang selalu dibahas ya. Kepunyaan mereka, kepunyaan kita ya. Ini senang sekali untuk orang-orang yang memang tidak punya. Bagi orang-orang yang punya berlebihan, ini jadi ayat yang menyesakkan di hati. Ya. Kepunyaanku, kepunyaanmu gitu. Dan ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun, ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Jadi ada perkumpulan setiap hari dalam bait Allah gitu. Siapa yang kumpul? Orang-orang ini, para murid dan para kumpulan itu. Dan ditambah lagi ada 3.000 jiwa tadi ya yang berkumpul gitu ya. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan apa? Tulus hati. Garis bawahi ini dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat yang berikutnya. Sambil memuji Allah mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Lanjutnya ketutup benar. Dengan orang yang diselamatkan. Jadi menarik sekali teman-teman. Apa yang terjadi gitu ya. Setelah pencurahan Roh Kudus ketika Tuhan ngomong sama para rasul, para murid. Ngomong sama para murid untuk menunggu di Yerusalem gitu. Sampai pribadi yang dijanjikan itu diberikan. Nah, kita akan tahu ya, kita habis merayakan Paskah, kita habis merayakan kebangkitan Tuhan. Tapi masih ada jeda waktu di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-murid sampai nanti kita tunggu kenaikan Tuhan, dan di situ ada pencurahan Roh Kudus, disuruh menanti-nantikan gitu. Nah, tiba-tiba saya terfokus ketika saya berpikir, saya merenung apa yang mau saya sharekan ketika saya bicara tentang ketulusan hati. Ternyata yang terjadi, Tuhan menuntun saya untuk melihat di perikop ini, teman-teman semua. Dan mungkin kalimat highlight yang paling terakhir ya, dan di ayat 46 tadi tentang kata dengan gembira dan dengan tulus hati. Kita kan jarang fokus di sana. Yang sering kali kita fokuskan adalah apa? Pertambahan jiwanya. Yang pertama itu toh. Atau mungkin bahkan ayat 41. Ya, pertambahan jiwa, atau mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, ya, memecahkan roti dan berdoa. Ini yang sering kali dibahas. Tapi tiba-tiba
Tuhan membawa saya untuk melihat, untuk meng-highlight ayat kalimat ini. Ketika kemarin Frit tanya temanya apa, saya bilang kasih dulu tema besarnya, kasih yang umum dulu aja gitu. Tuhan membawa saya untuk melihat hal ini. Nanti kita lihat apa yang menjadi arti tulus hati itu, gitu ya. Nah, seringkali kan dalam perjalanan kita itu kan apa ya istilahnya, mendengar kata ikhlas sama kata rela, bener ya? Mendengar kata ikhlas sama kata rela. Seringkali ini yang diibaratkan dengan kata tulus gitu. Halo Devina. Ya, kata tulus dan kok kata tulus. Kata sebentar. Kata rela dan kata ikhlas. Benar ya? Seringkali kan ini dikait-kaitkan dengan ikhlas dan dengan rela. Ikhlas itu artinya apa tuh? Ikhlas itu kan sama rela sama atau beda? Mas Trio, Mas Cibi, Mutia, ya, Clement, Mas Niko, Magda. Rela sama ikhlas sama atau enggak? Rela sama ikhlas itu beda. Rela, suaraku masuk enggak? Tes tes. Ikhlas itu kayak apa toh? Ikhlas itu kan kondisi di mana kita sudah kepepet gitu ya. Kita sudah kepepet karena keadaan. Itu kita ikhlas. Misal waktu kita istilahnya apa ya? Kehilangan barang kita dengan tidak sengaja atau kita memang sengaja menghilangkan atau membuang barang dan kita cari-cari lagi kita tidak menemukan itu atau kita kecopetan. Kita kehilangan milik kita toh. Kita kena begal, kita kehilangan milik kita. Yang akhirnya apa? Ya udah, aku ikhlas saja, tak relakan gitu. Aku ikhlas. Nah, seringkali kita apa ya? Menyalah mengertikan ya, ikhlas sama rela itu sama. Ternyata waktu saya merenung, menurut saya beda, teman-teman. Kalau rela itu kan inisiatif dari awal. Waktu Yesus mati di kayu salib, dia rela apa ikhlas? Dia rela. Dia merelakan dirinya. Bukan mengikhlaskan ya. Yang merelakan karena keputusan dari awal. Kalau ikhlas itu kan keputusan di akhir. Kenapa? Karena sudah terlanjur. Setelah itu ya udah ikhlaskan. Kalau kita ketemu begal ya, ini kan begal baru viral hari-hari ini. Baru aja tadi di berita saya baca ada pegawai dari pabrik dia pulang bawa gaji UMR-nya 1,8, UMR Boyolali. Uang itu mau dibuat lebaran bulan depan, minggu depan gitu. Tapi ternyata dia kena begal dan motornya hancur, dia agak sakit juga gitu ya. Nah, saya tiba-tiba ingat kasus yang di NTB ya, kalau tidak salah. NTB apa? Ya NTB. Nah, ada begal yang istilahnya apa ya? Jadi saksi mata malahan ya. Yang korbannya malah jadi tersangka. Kan lucu, baru viral tuh itu. Akhirnya malah netizen itu menghujat. Menghujatnya siapa? Menghujatnya penegak hukum. Kan katanya memang kita tidak boleh membela diri. Pasalnya bertumpuk-tumpuk, bertabrakan. Akhirnya tidak jelas hukumnya seperti apa gitu. Ya sudah, akhirnya tidak membela diri, jadilah korban gitu. Saya melihat hal itu dan saya tiba-tiba membayangkan kalau ada orang yang mau membegal kita di depan mata kita atau mencopet kita datang ke mereka ini, sudah tak kasih kamu pergi yo, aku sudah merelakan gitu ya.
atau aku mengikhlaskan di depan, kan ya lucu. Namanya kita mau dijamret, kita mau jahati kan kita enggak mau. Nah, sama dengan waktu Yesus di kayu salib itu kan sebuah keputusan. Dia ketika dia datang ke dunia dia tahu untuk apa tujuannya gitu ya. Nah, teman-teman, waktu saya baca kata tulus ini dalam bahasa asli itu artinya murni gitu ya. Artinya murni atau asli utuh gitu. Jadi orang yang tulus adalah orang yang murni hidupnya. Orang yang tulus itu orang yang asli ya. Kan kapan hari ada itu kan pengkhotbah yang sudah meninggal itu kan menjadi utuh dan asli. Menjadi asli dan utuh atau apalah kebalik-balik itu. Itu siapa? Raditya Oloan. Nah, ini menarik sekali ketika saya belajar kata tulus itu artinya murni atau asli. Nah, kita mau lihat teman-teman, kita mau belajar di satu Alkitab ada beberapa contoh yang mengatakan, yang menceritakan tentang sebuah ketulusan hati. Nanti kita lihat, tapi tidak usah baca satu perikop ya. Saya mau bacakan dulu di 2 Tawarikh 16 ayat yang ke-9. Di situ firman Tuhan ngomong, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini, engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu, mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Nah, ada sesuatu yang menarik. Mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi. Untuk apa? Untuk melimpahkan kekuatannya. Ternyata. Nah, orang yang menjaga hati, orang yang berusaha mengelola hati dan hidup mereka, orang yang mau hidup dalam ketulusan, orang itu akan mengalami yang namanya kekuatan. Sukacita itu kekuatan. Orang itu tidak akan pernah menyerah dalam hidupnya. Orang itu bahkan tidak akan pernah berpikir sedikit pun untuk apa? Untuk berhenti. Ini teman-teman yang sebenarnya saya renungkan ya beberapa waktu terakhir. Kita kan saya ngalami ketemu beberapa orang, saya telepon, saya mentoring, saya hubungi bahkan dengan orang-orang yang saya tidak terlalu dekat di keluarga Kingdom Family ya. Di keluarga Kingdom Family. Ada beberapa orang yang setiap ketemu saya, dia cerita saya mau berhenti. Saya capek, saya letih, saya lelah dan sebagainya gitu. Nah, fenomena itu beberapa bulan ini, di tahun ini terutama ya, membuat saya merenung termasuk di keluarga Ehub, full timer Ehub sendiri ya, ada beberapa orang gitu. Ngomong mau berhenti gitu. Tapi akhirnya tidak jadi. Tapi ada yang sudah tidak full timer tapi tetap jalan sama kita. Akhirnya oke lah, kamu tetap jalan. Nah, fenomena yang terjadi ini membuat saya itu berpikir dan merenung. Apa yang salah? Apa yang sebenarnya terjadi gitu ya, teman-teman. Dan Tuhan membawa saya melihat ayat ini. Gitu. Mata Tuhan menjelajah, melihat ke seluruh bumi. Untuk apa? Melimpahkan kekuatannya. Jadi Tuhan itu melihat seluruh bumi hanya untuk apa? Dia mau melimpahkan kekuatannya. Aneh kan? Waktu saya berpikir, saya merenung, kok sampai segininya Tuhan itu gitu ya. Kok sampai sejauh ini tuh Tuhan mau melimpahkan kekuatannya. Dan ada highlight-nya ya, kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Jadi tidak sembarangan orang ternyata. Ternyata Tuhan mau melimpahkan kekuatannya hanya kepada orang yang bersungguh hati. Orang yang bersungguh hati ini adalah siapa? Adalah orang yang tulus hatinya.
Rupa-rupanya teman-teman, waktu saya tarik lagi, kata tulus tadi artinya kan murni, gitu ya, asli. Nah, rupa-rupanya kenapa sampai ditulis di Yesaya bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Gitu. Ternyata ya seperti ini jawabannya. Apa? Orang yang tulus itu ya akan diberi kekuatan secara berlimpah-limpah sama Tuhan. Orang itu tidak akan pernah berpikir sedikit pun untuk apa? Untuk berhenti. Orang itu tidak akan pernah berpikir sedikit pun untuk menyerah dalam kondisinya. Nah, ini menarik. Ternyata beberapa waktu terakhir, saya sangat yakin ketika saya harus menyiapkan ini, ketika kita dapat mandat kingdom inheritance, ya toh, warisan kerajaan, di mana kita anak-anak Tuhan akan menerima warisan itu, akan menerima apa yang dijanjikan itu. Saya semakin yakin bahwa yang dicari Tuhan hari-hari ini adalah orang-orang yang tulus hatinya. Apakah saudara orang-orang yang tulus hatinya? Yang bisa jawab kalian ya, kita semua, saya yang bisa jawab. Kita perlu cek ke dalam. Kenapa? Karena cuma satu hal yang menjadi highlight. Tuhan mau melimpahkan kekuatan. Kekuatan ini untuk apa saudara? Untuk mengerjakan panggilan. Untuk menyelesaikan mandat. Untuk apa? Untuk memampukan kita menerima warisan. Tanpa ketulusan, kita tidak akan bisa menerima semuanya itu. Tanpa ketulusan, kita tidak bisa dapat semuanya. Tanpa ketulusan, kita tidak akan dapat yang dijanjikan itu. Teman-teman yang di Jakarta, yang di Solo, yang di online ya, yang di onsite. Tanpa ketulusan kita tidak akan dapat semua yang dijanjikan. Kenapa? Karena tidak akan ada kekuatan dari Tuhan. Kita lihat ada beberapa contoh yang saya mau ceritakan hari ini kepada teman-teman. Di Kejadian 20 ayat 1 sampai yang ke-18, enggak usah dibuka semua ya. Di situ perikopnya tentang Abram dan Abimelek. Mungkin Fred boleh share screen lah, enggak apa-apa lah. Tapi enggak usah dibaca semua, cuma share screen aja. Kejadian 20 ayat 1 sampai yang ke-18. Highlight di ayat 4 sampai 5, Fred. Ini perikop tentang Abram dan Abimelek gitu ya. Satu kali mereka pergi, mereka bergerak, berjalan, mereka sampai ke Gerar, ada raja di sana, namanya Abimelek gitu. Dan istilahnya gini, Abram dan Sarah itu bersepakat. Sepakatnya adalah sepakat yang menipu ya teman-teman ya. Nah, Sarah ini rupa-rupanya orang yang berparas sangat cantik, walaupun dia sudah kondisi tua gitu ya, kondisi tua. Nah, Abraham ini kan jalan masuk ke wilayah itu, dan di zaman dulu ketika kita masuk di wilayah tertentu dan ada raja, ada orang-orang yang memiliki posisi di tanah itu, ngelirik itu apa ya, melihat ya, mengingini istri atau keluarga kita, maka kita wajib memberikan itu. Bahkan kalau apalagi kalau tahu itu istri kita, orang yang cantik itu, maka kita akan dibunuh dan apa? Istrinya diambil. Itu sudah umum terjadi di zaman waktu itu, di zaman dulu. Dan singkat cerita apa? Abraham ngomong sama Abimelek. Dia ngomong dia bersepakat sama Sarah. Nanti kalau kamu ditanya, bilang aja kamu saudaraku. Supaya apa? Supaya Abraham tidak dibunuh. Nah, singkat cerita, akhirnya Abimelek tanya dan Sarah ngomong, Abraham ngomong saudaranya, akhirnya tidak jadi dibunuh Abraham, tapi justru Abimelek mengambil Sarah. Dan yang paling menarik adalah apa? Malam itu tiba-tiba Tuhan bicara sama Abimelek ayat yang keempat. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah.
Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, iya saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Jadi rupa-rupanya Tuhan melihat hatinya Abimelek, teman-teman. Waktu itu Tuhan ngomong sama Abimelek melalui apa? Mimpi. Kau harus mati karena perempuan yang telah kau ambil itu. Sebab ia sudah bersuami. Nah, ini menarik. Tapi Tuhan masih berbaik hati. Dia ngomong sama Abimelek, kamu harus mati. Karena Sarah. Dia sudah punya suami. Dan yang paling menitik beratkan adalah apa? Karena mereka punya janji. Abraham dan Sarah itu. Akhirnya Tuhan tidak jadi membunuh Abimelek. Dan Abimelek ngomong bahwa dia adalah dia mengambil itu dengan niat yang tulus dan dengan tangan yang murni. Ini satu contoh ya teman-teman. Ada sesuatu yang menurut saya menarik sekali. Ketika kita orang yang tulus, kita orang yang benar-benar ngerti apa yang jadi isi hati Tuhan. Ini satu contoh ya, Tuhan meluputkan itu. Tuhan meluputkan Abimelek. Dan akhirnya ngomong sama Abraham di dalam perikop itu. Kapanpun tanah ini terbuka untuk kalian. Tanah ini terbuka untukmu. Bahkan jadi pribadi yang sangat baik kepada Abraham. Dan Tuhan melihat apa? Orang ini tulus. Dan di contoh lain ada Hizkia. Hizkia ini Raja Israel, dia hampir mati. Ya, di 2 Raja-Raja 2 ayat 20 pasal 20 ayat 2 sampai 3. Nanti enggak usah dibuka Frit. Saya mau bacakan aja. Ini satu contoh juga yang memperlihatkan orang-orang yang tulus itu di hadapan Tuhan ternyata diperhitungkan. Ayatnya ngomong seperti ini. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ini ceritanya Hizkia mau mati. Sudah mau mati. Gitu. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Garis bawahi. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Dan selanjutnya saudara bisa baca. Akhirnya yang terjadi apa teman-teman? Hizkia tidak jadi mati. Umurnya diperpanjang 15 tahun. Padahal sebelumnya Tuhan ngomong apa? Hizkia sudah waktunya mati. Rupa-rupanya gini. Ketulusan hati itu mampu mengguncang ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan itu bisa digoyang dengan apa? Dengan ketulusan hati kita. Ternyata keputusan Tuhan itu bisa berbelok. Gara-gara apa? Gara-gara Tuhan memperhitungkan sikap hati kita, ketulusan hati kita. Jadi nanti kita lihat ke dalam teman-teman. Seberapa dalam kita ngerti hati kita. Kita orang yang tulus atau orang yang ada ragi ya kalau Rosi kemarin ngomong. Ada yang mengkamiri hati kita. Atau kita masih murni, masih pure, masih tulus. Di perikop lain ada seorang yang namanya Yusuf. Suaminya Maria. Gitu. Di Matius 1 ayat 18 sampai 19. Yusuf ini dia mengambil Maria. Ya kita tahu ceritanya perikopnya lah. Diceritakan di sana bahwa Yusuf ini adalah orang yang tulus hatinya. Benar ya? Dan karena Yusuf suaminya seorang dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Dia di muka umum, ia bermaksud menceraikannya diam-diam. Kenapa dikatakan dia orang yang tulus hati, tapi dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum.
Yusuf ini bermaksud menceraikan baik-baik. Loh, nikah aja belum tapi kok sudah menceraikan. Ternyata teman-teman, di budaya Yahudi waktu itu, bertunangan sama pernikahan itu bobot hukumnya sama. Kalau sekarang kan beda ya. Bertunangan sama pernikahan lebih berat pernikahan toh. Ya toh, ada catatan sipil dan sebagainya. Kalau dulu ternyata sama bobot hukumnya. Apalagi kalau orang yang baru bertunangan. Cuma bedanya apa? Bedanya waktu bertunangan sama pernikahan di zaman itu belum boleh tidur bersama. Cuma itu. Tapi tanggung jawab yang lain sama. Harus sudah menafkahi, harus sudah menghidupi keluarganya. Tapi belum boleh berhubungan. Cuma itu perbedaannya. Nah, di zaman Yahudi, rupa-rupanya kenapa dikatakan menceraikannya secara diam-diam? Ternyata bisa diceraikan. Ya. Dan itu kalau diceraikan ada aib yang menimpa keluarga ini. Dan kenapa Yusuf menceraikan diam-diam? Karena Yusuf kan tahu Maria waktu dia ngambil Maria, ternyata Maria ini mengandung. Nah, di budaya itu, hamil di luar nikah itu, ternyata aibnya sangat besar. Tapi bukan kepada yang cewek loh. Enggak. Aibnya itu ditanggung kepada yang laki-laki saja. Kalau sekarang kan ditanggung semua toh, bahkan sampai keluarganya. Nah, ini yang laki-laki dan keluarganya yang laki-laki. Ternyata sejauh itu. Nah, ternyata cukup, sekarang baru ngerti kenapa diceritakan bahwa Yusuf ini orang yang tulus hati. Dia tidak mau mencemarkan nama istrinya. Dia bermaksud menceraikan diam-diam. Oh, ternyata latar belakang itu. Tapi kita menceritakan Yusuf ini orang yang tulus. Akhirnya sampai pada satu titik perjumpaan dengan malaikat itu yang membuat Yusuf yakin dia menanggung beban untuk mengambil Maria, istrinya. Nah, teman-teman, penting enggak kita memiliki ketulusan hati? Kenapa sampai Yusuf mengalami seperti ini gitu ya? Ternyata ketulusan hati itu adalah ukuran untuk seseorang dipercaya Tuhan. Ketulusan hati, kemurnian, keaslian hati kita. Kita tidak tercemar, tidak terkamiri hati kita. Itu ukuran di hadapan Tuhan untuk kita sejauh mana dapat dipercaya. Garis bawahi. Kalau hari-hari ini engkau ada di posisimu, engkau dipercaya banyak hal. Saya mau katakan, itu karena ketulusan kita di masa lalu. Ketulusan yang kita sudah kerjakan. Kita menjaga hati kita sejauh ini. Kenapa kita dipercaya banyak hal hari ini? Kalau engkau ingin dipercaya lebih besar, lebih banyak di waktu-waktu ke depan, kita jaga hati kita mulai hari ini lebih lagi gitu ya. Kita jaga kemurnian kita. Kita jaga itu. Ketulusan hati itu sangat penting. Tadi di perikop di Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-46 sampai yang dari 41 sampai 47 tentang jemaat yang pertama gitu ya. Gereja harus dibangun atas apa? Atas dasar ketulusan. Mereka membagi-bagikan, mereka memecah-mecahkan roti dengan apa? Gembira dan dengan tulus. Bahkan mereka menjual apapun yang mereka punya untuk hidup bersama. Dengan apa? Dengan ketulusan. Kalau hari ini kan kita, ya teman-teman tahulah kita dari keluarga Fire Generation. Hampir semua kalian kita semua lahir dari keluarga Fire Generation. Sekarang semakin saya yakin. Kenapa teman-teman kita diizinkan sampai hari ini dalam tanda kutip agak lambat berubah ya. Dari dulu sampai sekarang kelihatannya tidak berubah ya.
Isinya nabur, 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 dan nabur terus. Ya, kapan nuainya? Seringkali kan gitu. Banyak yang tanya, ini kapan nuainya kok nabur terus hidupnya gitu ya di keluarga VR Generation. Rupa-rupanya sampai di titik ini. Tuhan mengizinkan semua. Mungkin kita diizinkan mengalami menderita gitu ya. Kekurangan dan sebagainya. Kenapa? Karena rupa-rupanya Tuhan pengen lihat kita ini masihkah tulus atau enggak gitu. Masihkah melihat orang lain lebih besar daripada kita atau sudah berbeda? Atau kita berfokus melihat diri kita. Pokoknya aku hidup enak dulu daripada yang lain. Nah, ini yang jujur membuat saya semakin hari semakin saya melihat ke dalam dan saya pengen mengerti apa yang Tuhan mau. Walaupun secara banyak hal kita sudah mulai berubah. Dulu tidak punya apa-apa, sekarang punya sedikit. Kenapa saya bilang punya sedikit ya? Kenapa? Kenapa kok dada-dada yang di sana? Oh, ada Devina. Tak kira enggak kuat melambaikan tangan ke kamera. Ya, lanjut. Tekan ngendi malah lali. Ya, dulu enggak punya apa-apa, sekarang punya sedikit gitu ya. Apakah dengan kondisi kita yang mulai naik? Bisa ngomong naik, teman-teman. Kenapa? Ya, ini fakta yang terjadi. Kondisi berbeda, pelayanan sudah mulai berkembang, apa-apa sudah mulai disediakan Tuhan gitu ya. Tapi apakah hati kita akan tetap sama gitu? Apakah tetap tulus, tetap murni, atau mulai terkamiri? Ini yang jadi pertanyaan dan pergumulan saya doakan terus. Maksudnya jangan sampai ketika nanti tiba waktunya Tuhan mau mempercayakan hal yang lebih besar. Ternyata kita gagal. Ternyata kita tidak mampu gitu. Hati kita yang tidak siap. Ini kan ciloko ya. Sayang sekali kita sudah berjalan jauh. Tiba waktunya Tuhan ngomong, nak kamu tak percaya. Ternyata tidak. Kita dipandang Tuhan tidak layak. Gereja harus dibangun dari ketulusan hati. Teman-teman RCC Jakarta, ayo kita belajar. Bangun ini. Fondasinya apa? Ketulusan hati. Di jemaat yang pertama, jelas di sana dikatakan waktu mereka memecah-mecahkan roti, mereka membagi-bagikan. Mereka melakukan itu dengan gembira dan dengan tulus hati. Ketika itu terjadi, ketika mereka tulus. Halo Devina, dadah. Ketika mereka tulus. Ini loh, Tuhan menambahkan jiwa-jiwa. Setiap hari Tuhan menambahkan jiwa-jiwa. Setiap hari Tuhan menambahkan blessing. Setiap hari Tuhan menambahkan penyertaannya. Kalau kita menjaga ketulusan hati kita, setiap hari Tuhan menambahkan itu semua. Saya berdoa sampai di satu titik. Seperti janji Tuhan, kita tidak dapat tergoncangkan. Kita menerima kerajaan yang tidak dapat tergoncangkan. Demikian juga hidup kita. Dalam badai apapun, kondisi apapun, masalah, problem apapun yang kita alami nanti, proses apapun, kita akan tetap stay. Bahkan kita tidur di tengah badai. Seperti waktu Yesus ada di perahu dengan murid-murid. Sekencang apapun badainya, Yesus tetap tenang. Dia tidur, nyenyak. Yang panik siapa? Murid-muridnya. Angin ribut. Sampai akhirnya apa? Yesus bangun dan meredakan angin ribut. Kenapa? Ya karena mungkin teriakan murid-muridnya itu lebih ribut daripada angin ribut itu sendiri. Gitu. Akhirnya membuat Yesus bangun. Murid-muridnya ketakutan. Nah, saya berdoa supaya kita stay konsisten dengan hidup kita. Dampak ketulusan hati itu. Ketika kita memiliki hati yang tulus, yang pertama teman-teman,
kita memiliki kekuatan. Tuhan melimpahkan kekuatan. Kita tidak akan bisa berhenti. Seperti di 2 Tawarikh tadi. Kita memiliki kekuatan untuk terus berjalan. Kita memiliki kekuatan untuk percaya Tuhan. Kita memiliki kekuatan untuk apa? Untuk berjalan dalam kehendaknya, mengerjakan, menyelesaikan panggilannya. Sebentar, saya minum dulu. Yang berikutnya, teman-teman. Yang kedua, ketulusan hati adalah syarat untuk mengalami Tuhan. Dan saya mau ngomong bahwa ketika kita memiliki ketulusan hati, yang terjadi apa? Dampak dari ketulusan hati kita. Kita akan mengalami yang namanya kepekaan. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48. Perikopnya tentang Paul, Petrus dan Cornelius. Masing-masing diberi mimpi. Cornelius diberi mimpi sama Tuhan untuk pergi. Ternyata di sana dia disuruh untuk menyambut Petrus, dan Petrus datang. Katakan apa yang Tuhan mau katakan. Akhirnya apa? Penginjilan terjadi dan satu keluarga itu diselamatkan. Cornelius ini adalah orang yang tulus hatinya. Dia perwira yang tulus hati. Ketika dia memiliki ketulusan hati, maka Tuhan membuka jalan supaya Injil masuk dalam keluarganya. Ada mujizat yang terjadi. Ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Ketulusan hati ini adalah syarat untuk kita mengalami Tuhan lebih lagi. Jaga hati kita supaya kita mengalami Tuhan lebih dalam. Di Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Di sana dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan apa? Hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jelas di sini dikatakan bahwa marilah kita menghadap Allah dengan apa? Hati yang tulus, ikhlas. Mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus. Ketulusan hati akan membawa kepekaan dalam hidup kita. Engkau akan sensitif dengan Tuhan. Engkau akan gampang mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kenapa ada orang-orang yang secara rohani, secara jasmani mungkin dia pinter gitu, tapi secara rohani agak lemot, agak lambat. Ada orang-orang yang agak lama ketika dia harus menangkap apa yang jadi maunya Tuhan dalam hidup mereka gitu. Ternyata jawabannya ini, teman-teman. Ketulusan hati itu kunci untuk kita peka sama apa yang Tuhan mau. Orang yang tulus adalah orang yang tidak punya banyak kepentingan. Orang yang tulus, orang itu akan gampang sensitif dengan apa yang Tuhan mau. Ini dampak yang terjadi. Yang nomor 2. Yang ketiga, orang yang tulus, Amsal mengatakan, Amsal, saya buka dulu. Frit boleh dibuka Amsal 10 ayat 29, Frit. Kita mau baca. Amsal 10 ayat 29.
Sudah ya, ini ya. Amsal 10 ayat yang ke-29, beginilah firman Tuhan. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi apa? Orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Teman-teman, yang nomor 3, akibat atau dampak ketika kita memiliki ketulusan hati itu apa? Kita mengalami yang namanya perlindungan Tuhan. Jalan Tuhan itu adalah jalan perlindungan bagi orang yang tulus hati. Jadi kalau engkau orang yang tulus, maka jalan kita akan seperti tembok berapi. Hidup kita ada tembok berapi yang mengelilingi kita. Akan membawa kita untuk selalu mengerti apa yang Tuhan mau, untuk terus berjalan di jalan Tuhan. Kita tidak akan diizinkan untuk menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kenapa? Karena ketika kita tulus hati, tadi di Ibrani dikatakan apa? Karena hati nurani kita sudah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan kita dibasuh dengan air yang murni. Maka ketika kita tulus hati kita, hati nurani kita akan menjaga kita. Hati nurani kita yang akan mendirect kita. Kenapa Daud ngomong, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Daud adalah orang yang tulus, dia orang yang tidak punya banyak kepentingan. Dia selalu mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Kenapa itu hati nuraninya selalu menjaga dia. Tuhan bicara melalui hati nurani. Sama dengan hidup kita. Ketika kita tulus, hatimu benar. Apapun yang kamu kerjakan, Tuhan akan berperkara. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi mungkin kadang-kadang kita diizinkan mengalami kesalahan ya, kita make mistake gitu. Dalam sesuatu kesalahan kita pun, Allah turut bekerja. Kenapa? Karena kita memiliki hati yang tulus. Waktu kamu bertobat, ketika kamu melakukan kesalahan, kamu bertobat dengan sungguh-sungguh. Kamu nangis sama Tuhan, tiba-tiba Tuhan tetap bekerja. Kenapa? Karena yang Tuhan lihat adalah hati. Waktu kita bertobat dengan tulus, Tuhan menolong kita. Tapi berbeda ketika kita ngomong, Tuhan ampuni. Dengan sikap hati yang tidak tulus, maka ya tidak akan ada yang terjadi. Sesatu pun hal tidak akan terjadi. Beda dengan ketika kita tulus. Orang yang tulus itu orang yang mudah didirect Tuhan. Kita akan mengalami direction. Gitu ya. Kita akan mengalami tuntunan. Jalanmu ke sini, jalanmu ke sini. Kita akan dituntun di jalan yang tepat. Kadang-kadang waktu engkau bekerja, teman-teman, dengar baik-baik, mayoritas di sini kita semua bekerja ya. Waktu engkau mengalami problem, kita tidak tahu kita harus kemana. Kita tidak tahu harus memecahkan masalahnya seperti apa. Ingat baik-baik ketika hati kita benar di hadapan Tuhan. Hati kita tulus. Firman Tuhan ngomong apa? Jalan Tuhan adalah apa? Untuk menjaga kita, menolong kita. Jalan perlindungan bagi orang yang tulus hati. Yang berikutnya, yang terakhir teman-teman. Mazmur 41 ayat yang ke-12. Boleh Frit dibuka Frit? Kalau tidak saya bacakan. Mazmur 41 ayat yang ke-12 di sana dikatakan, tetapi aku, engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Oke, ini Frit baru buka. Oke, siap Frit. Ya, itu ayatnya. Saya bacakan sekali lagi. Tetapi aku, engkau menopang aku karena ketulusanku.
Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Ketulusan ini membawa pertolongan dari Tuhan. Ketulusan hati kita ternyata yang membuat Tuhan itu selalu menopang hidup kita. Dia selalu menopang dalam tangannya. Nah, namanya ditopang itu kan di nek istilah kalau orang Jawa itu disonggo, ya, ditopang supaya tidak jatuh, disonggo, dipegangi supaya tidak jatuh. Nah, ini loh teman-teman, ketulusan itu ternyata membuat Tuhan itu selalu menopang kita, memegang hidup kita. Walaupun kita jatuh, kita tidak dibiarkan tergeletak firman Tuhan. Kenapa? Karena ternyata ketulusan itulah yang membuat Tuhan menopang hidup kita. Kalau kita tulus, maka pertolongan itu tersedia bagi setiap hidup kita. Pertolongan tersedia bagi orang yang tulus hatinya. Kata tulus di situ, tom, artinya kemurnian, tidak berpura-pura. Dalam bahasa asli tom, tidak berpura-pura. Bicara tentang integriti. Ternyata ketulusan itulah integritas kita di hadapan Tuhan. Kita tidak berpura-pura. Bahkan kita tidak bengkok hatinya. Integriti kita tidak berbelok, kita lurus tulus. Kita tidak bengkok hatinya. Tidak berhati bengkok terhadap sesamanya. Arti bengkok hati itu apa, teman-teman? Arti bengkok hati itu yang pertama, itu tentang selalu curiga. Jadi melihat kita kalau melihat sesuatu itu dari sisi negatif itu bengkok hati. Kenapa Israel pernah dikatakan bahwa mereka angkatan orang yang bengkok hati? Karena mereka selalu melihat masalah, selalu melihatnya dari sudut pandang negatif. Tidak bisa melihat dari sudut pandang positif. Nah, ternyata orang-orang yang bengkok hati ini adalah orang-orang yang ketika menghadapi sesuatu, di depan mereka ada sesuatu yang terjadi. Mereka selalu melihat dari sudut pandang negatif, dari sudut pandang kelemahan. Nah, ini rupa-rupanya tanpa disadari kita sedang bengkok hati kita. Ketika hati kita benar, kita memiliki ketulusan hati, maka kita akan selalu melihat Tuhan lebih dahulu. Kita melihat dari sisi yang positif lebih dahulu. Kita melihat dari sisi solusinya bagaimana, bukan masalahnya. Misalkan ngadepi masalah, wah ini enggak bisa, ini sulit, ini sulit, ini sulit, gitu terus. Enggak bisa. Berapa banyak? Dulu saya sering kayak gitu. Kenapa beberapa waktu gampang menyerah, pengen berhenti dan sebagainya. Nah, ternyata hati kita bengkok. Kita selalu curiga. Ketika ada teman kita yang mengerjakan sesuatu, kita melihat dari sisi yang negatif, kita curiga ke teman kita bahkan. Ini orang kok gini ya? Ini motifnya apa? Oh, ini pengen biar dapat posisi, biar dipromosikan, biar disebut di mimbar ya toh. Oh, orang ini biar gini, biar gini. Ternyata tanpa sadar ketika kita ngomong seperti itu, hati kita enggak tulus loh. Kita iri, kita kepingin ada di posisi itu. Dan yang berikutnya, arti bengkok hati itu apa? Bengkok hati itu artinya memiliki kepentingan yang lain. Kalau kita datang sama Tuhan, ya kita datang aja tanpa kita punya kepentingan. Atau kita mengerjakan sesuatu, misalkan engkau mengerjakan bisnis, engkau bekerja. Kalau engkau tulus, ya kamu tidak punya kepentingan. Aku kerja. Aku pengen menyelesaikan pekerjaanku. Bukan untuk supaya aku dipuji bosku, supaya gajiku naik. Bukan itu. Atau supaya aku melakukan ini supaya aku punya banyak uang. Aku melakukan ini supaya aku dapat promosi. No. Orang yang hatinya lurus, orang itu nothing tulus. Dia tidak curigaan.
Dia tidak memiliki kepentingan. Dia tulus. Dan yang terakhir teman-teman, bengkok hati itu artinya belat-belit. Orang yang kalau diajak ngomong, ya pernah kan kita ngajak ngomong seseorang, mesti teman-teman juga pernah ngalami lah. Kamu curhat atau baru cerita-cerita sama teman-teman, mungkin temanmu atau saudaramu atau keluargamu. Di tengah cerita kamu tanya sesuatu dan jawaban orang itu muter-muter. Oh gini, 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 gini. Pernah ngalami itu? Nah, orang yang bengkok hati itu jawabannya selalu belat-belit. Orangnya itu selalu berbelit-belit, angel gitu ya. Eh, punya banyak alasan. Orang yang punya banyak alasan, rupa-rupanya apa? Hatinya bengkok ternyata. Baru ngerti saya, oh ternyata bengkok tuh hatinya. Kita jangan membuat Tuhan itu ribet ketika mau nolong kita ya, teman-teman. Ayat yang ke Mazmur 41 ayat 12 tadi. Engkau menopang aku karena ketulusanku. Jadi kadang-kadang kalau hati kita bengkok, hati kita tidak tulus, Tuhan itu kan pengen menolong kita, kadang-kadang itu juga serba salah gitu. Tuhan aja serba salah. Tuhan aja bingung. Mau nolong kita itu Tuhan bingung. Kenapa ada orang-orang yang pernah saudara lihat atau dengar teman-temanmu, kau punya teman, kau lihat ini kok orang kok beda ya. Ini kok orang apa-apa sedikit-sedikit ah, diberkati, enggak punya pun Tuhan buka jalan gitu. Ini kok orang kok kok aneh ya. Iya, maksudnya beda dari yang lain ya. Tuhan nolong, Tuhan ini, Tuhan itu. Saya menemukan orang-orang yang seperti itu, teman-teman. Kalau saya dengar waktu itu dengan hidupnya Mas Sigit gitu ya. Saya ketemu Mas Sigit, hidupnya aneh sekali. Saya ketemu orang-orang yang ini kok aneh ya. Ini kok bisa kayak gini ya. Ternyata Tuhan ngajari saya itu orang yang hatinya tulus. Nggak punya kepentingan. Jadi Tuhan mau nolong pun dia nggak sungkan. Dia nggak bingung. Bahkan Tuhan mau nolong itu dengan happy. Tak tolong aja, ini orang yang tulus. Kayak Ayub gitu ya. Dia dia murni, dia tulus. Dia benar-benar hidupnya lurus di hadapan Tuhan. Nah ini loh yang membuat Tuhan itu kalau mau nolong kita itu enggak tanggung-tanggung gitu. Kalau kita berbelat-belit, kita hatinya bengkok. Ya Tuhan mau nolong kita sulit juga. Ketulusan hati itu membawa urapan. Istilahnya apa ya? Urapan kemudahan. Ya, ini paling gampang. Tapi istilah saya sendiri ya, jangan diteologikan, nanti sesat. Urapan kemudahan yang seperti saya tadi katakan, ketika hati kita tulus, Tuhan mau nolong kita itu gampang banget. Tapi ketika kita belat-belit, hati kita bengkok, kita penuh curiga, ketidakpercayaan, seuzon sama Tuhan. Ya bahasa seuzon kan bahasa ngetren ya, bahasa kunonya khawatir lah. Nanti gimana ya, nanti gini. Kita kan seuzon sama Tuhan. Belum terjadi sesuatu kita sudah berpikir jauh dan negatif. Nanti gini ya, nanti gini. Ya, Tuhan mau nolong kita susah gitu. Kalau hati kita benar, Tuhan mau nolong kita. Kita akan mengalami kemudahan-kemudahan. Engkau dibukakan jalan di bisnismu. Tuhan ini tidak bisa. Tiba-tiba Tuhan kasih cara yang out of nowhere. Tiba-tiba pintu terbuka. Dan kau bisa melakukan itu. Bahkan pintu-pintu yang lain pun dibuka Tuhan. Dengan sangat gampang. Yang Tuhan kejar adalah apa? Ketulusan hati kita semua, teman-teman. Saya dorong teman-teman di RCC Jakarta. Ada Mas Niko, Magda, Daniel, Zevanya. Kita semua punya ketulusan hati. Kalau kamu mau nolong orang, jangan diungkit-ungkit. Jangan tanggung-tanggung gitu ya. Istilahnya, jangan hitung-hitungan lah. Gitu. Kadang-kadang kan kita hitung-hitungan.
Loh ini tak tolong supaya gini gini gini, kita tolong berarti kita nggak tulus nolong ya. Pernah ngalami gitu? Pernah ngerasa kayak gitu? Jangan diungkit-ungkit. Ini aku dulu sudah nabur, ini sudah ini sudah ini sudah ini. Kalau saudara hitung-hitungan sama seperti itu, maka Tuhan akan hitung-hitungan dengan kita. Loh aku tinggal di sini. Misal aku dengan Jakarta, dengan Taman Surya, aku tinggal, aku sudah nabur banyak, aku sudah ini, sudah itu. Tapi kok teman-teman seperti ini misalkan, aku udah nabur untuk barat, nabur untuk Papua, tapi Papua tidak ada hasilnya dan sebagainya. Aku kasih tahu teman-teman, kalau kita sampai berpikir seperti itu, maka hati kita jahat di hadapan Tuhan. Kita bukan orang yang tulus, kita orang yang punya kepentingan. Kita sedang berpolitik dengan Tuhan. Hati-hati, jangan sampai kita berpolitik dengan Tuhan. Karena kita yang rugi, kita yang akan celaka. Mungkin ini yang bisa saya bagikan teman-teman. Ada 4 hal yang saya bagi dampak dari ketulusan hati. Kita akan beroleh kekuatan. Kita akan bentar ya, catatanku ngeheng HP-ku. Kita akan beroleh kekuatan, kita akan mengalami kepekaan, kita akan mengalami perlindungan Tuhan, dan yang terakhir kita mengalami pertolongan Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Saya mau berdoa, dan setelah itu saya serahkan kepada yang ada di Jakarta. Kita berdoa sebentar. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk apapun yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih atas pertolongan Tuhan, atas penjagaan Tuhan, kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup kita, dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau menolong kami, menjaga hati kami sampai di titik ini. Malam hari ini kami berdoa untuk firman yang sudah Tuhan bagikan. Dari kami mau merenungkan ini siang dan malam. Kami mau mengerti, belajar mengerti lebih dalam lagi arti ketulusan. Jangan sampai hati kami salah, terkamiri, tercemar Tuhan. Dengan ragi-ragi orang Farisi dan orang Saduki. Kami mau hati kami lurus, murni. Kami menjadi pribadi yang utuh dan asli di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Engkau sanggup menolong kami Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan teman-teman yang tidak bisa bersama dengan kami sore hari ini. Kami memberkati mereka dimanapun mereka berada dengan kesibukan mereka. Tuhan jagai, Tuhan berkati, Tuhan lindungi semuanya. Biar mereka menangkap hal yang sama, yang seperti kami dengar malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa. Saudara, saya akan tutup sekalian setelah ini pengumuman dan ada info-info yang lain boleh. Saya akan tutup ibadah ini. Terima kasih Tuhan untuk apapun yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami sudah selesai di ibadah kami sore hari ini, malam hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, meninggikan Engkau. Biarkan mulai hari ini dan sampai selama-lamanya Tuhan bertahta atas hidup kami. Engkau yang akan mendirect hidup kami, mengarahkan hidup kami, menuntun hidup kami Tuhan. Dan juga kami meminta Roh Kudus menolong kami untuk menjaga hati kami supaya kami terus murni dan tulus di hadapan Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain. Mari angkat kedua tangan saudara di tempatmu masing-masing. Biarkan berkat Abraham, Ishak, dan Israel itu memberkati kami, menyertai kami dimanapun kami berada. Mulai malam hari ini sampai Maranatha Returnera, Tuhan datang kedua kali. Mari semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Terima kasih, saya kembalikan ke Mutia. Ya, terima kasih atas firman yang boleh disampaikan. Terima kasih Pak Wimbi.
Ya, untuk pengumuman, tadi sudah doa penutup ya. Pengumumannya nanti tanggal 20 Mei ya, jadinya rally Jakarta, jadinya tanggal 20 Mei diundur, bukan 29 April. Tempatnya nanti, tempat dan detailnya akan disampaikan di grup. Kemudian untuk tanggal 29 sampai 29 Juni sampai 1 Juli jangan lupa untuk yang belum daftar MH boleh segera daftar, nanti bisa chat ke Jevanya atau Magda. Kemudian minggu depan kita masih ibadah seperti biasa jam 4. Jangan lupa untuk ajak teman-teman yang lain buat join ibadah ya jam 4 supaya kita bisa mulai dengan on time. Untuk yang berulang tahun di minggu ini tidak ada ya. Pengumumannya sudah cukup. Terima kasih. Kita mau foto dulu, buka kameranya. Ada masuk. Masuk. Kelihatan. Ya. Devina sini, Devina. Yap. Bisa kita di atas tengah doang. Karena di sini ada Ya. Kayak keluarga cemara ya. Keluarga cemara. Duduk. Nah, lihat situ. Nah. Dadah Devina. Foto Seo. Oh ya baru. Siap. Foto ya. Halo guys. Satu. Dua. Lagi ya. Satu. Tunggu Devina lihat situ. Satu. Devina lihat situ. Lagi. Oke. Bye. Dadah, bye Devina. Bye. Lagi ya. Lagi yang mana nih? Kita duduk itu loh. Tuh. Nadia, halo. Bella, yang mana Bella? Ini Titi. Halo. Mas Wendy mau satu. Nih mau ini. Ditanya Rohani tadi, kamu kapan? Titi Hansia. Share barang. Apa mood? Dadah, bye-bye. Bye-bye. Titi kok lemes ini Titi? Apa mood artinya?